Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen tutor saya, dosen mata kuliah manajemen bisnis. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara saya untuk laporan unit yang kedua dengan Bapak Galuh Budi selaku petani jagung manis yang beralamat di Jalan Semboro Paleran, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Hari ini saya melakukan wawancara terkait dengan analisis usaha yang Bapak Galuh Budi lakukan untuk bahan laporan unit kedua saya di tugas di sesi 7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galuh, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya berkunjung lagi ke lahannya Pak Galuh yang kemarin di laporan ke-1 saya sudah wawancara panjenengan. Hari ini saya mengganggu waktunya lagi untuk melakukan tugas wawancara. Mudah-mudahan Bapak bisa men-sharing apa yang saya butuhkan untuk tugas saya. Mohon maaf, ini saya boleh bertanya, ini Bapak agendanya hari ini apa kok? BCA-BCA ini dalam rangka apa ini Pak? Agenda hari ini bersama beberapa tenaga kerja kami melakukan pengelepan karena saya amati memang beberapa hari kemarin musim kemarau sepertinya sudah memasuki, jadi untuk mencegah kelayuan tanaman jagung manis agar cepat fase ke berbunga, sehingga kita harus perlu memacu salah satunya itu irigasi. Sedikit informasi untuk pengelepan itu adalah mengairi sampai banjir, atau kalau orang sini menyebutnya itu ngelep seperti itu. Oke. Jadi Bapak ini dilakukan dalam satu musim itu berapa kali Pak? Untuk apa lihat kondisi atau memang harus ada wajib untuk dielep seperti ini Pak? Untuk tanaman jagung kita melihat dari kondisi tanaman. Jika dirasa tanaman itu kurang lebih ada enggaknya kelembapan tanahnya sekitar 1 minggu dan tanda-tanda ada kelayuan di salah satu ujung tanaman seperti ini, otomatis kita harus cepat-cepat melakukan pengelepan. Apakah kegiatan ngelep itu sebelumnya dilakukan pemupukan atau terkadang ada fase ngelep juga mupuk atau gimana Pak? Kalau ini gimana ini? Kalau di lahan saya ada melakukan dua metode Mas, karena untuk yang pertama yaitu berkaitan istilahnya pengiritan biaya ya, dalam artian begini, ketika kita mendatangkan tenaga kerja untuk memupuk sekaligus kita juga melakukan pengelepan. Kadang pas tidak melakukan pemupukan tetapi memang dirasa perlu diairi, kita melakukan pengelepan seperti itu. Jadi karena Bapak ini sudah hitungannya seperti produksi ya, jadi terkait dengan biaya produksi, biaya pemupukan dan lain-lain tenaga kerja itu benar-benar dihitung agar ketemulah hasil dari tiap bulannya. Jadi nanti saya mohon dibantu Pak untuk sedikit saya mengkorek sedikit ya untuk usahanya Bapak terkait dengan neraca keuangannya, bisa di sharing nanti Pak ya. Untuk pasif aktifannya, aset-asetnya nanti apa yang dipunyai, terus penghasilannya setiap bulan berapa, nanti saya tolong dibantu. Jadi tidak mungkin kita tanyakan di wawancara ini, nanti akan saya cantumkan di laporan saya. Mungkin sedikit saja yang saya tanyakan terkait dengan keuangan. Kalau boleh tahu Pak, dalam satu ini kan Bapak tanamannya kan bertingkat tiap ya. Enggak 3 bulan sekali kan nggak panen, ada panen terus ya. Terus ya. Berarti bisalah dikatakan di rata-rata dalam 1 tahun itu penghasilan per bulan itu kan bisa di rata-rata Pak ya. Ya, bisa. Kalau boleh tahu tiap bulannya itu Bapak sudah kepotong biaya produksi, sudah kepotong tenaga kerja, Bapak menerima bersihnya itu berapa kira-kira? Kalau menerima bersih dari pembiayaan ini, kalau dituntut buat per bulan itu jatuhnya kurang lebih ada 3 jutaan Mas. Sudah lumayan ya, termasuk gaji pegawai negeri lah seperti itu. Jadi bisa menerima sekitar 3 juta Pak ya. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu kan nggak selamanya panen itu berhasil Pak ya. Ya. Jadi ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya. Itu apakah masih bisa terhitung di rata-rata satu bulan itu 3 juta itu masih bisa ketutup itu Pak? Untuk kaitannya seperti 3 juta itu ya hitung-hitungannya 3 juta itu bisa tertutup dalam tanda kutip, itu anggap saja
seperti tenaga kerja itu kita nggak ngitung akhirnya gitu. Berarti margin errornya sudah terhitung berarti seperti itu ya. Jadi untuk ini perawatan selanjutnya kalau umurnya umur berapa ini Pak? Ini sudah kurang lebih ada sekitar 100 sekitar 60-an. Oh. Oke, 60-an. Karena ini pakai semai ya. Iya. Jadi mungkin dihitungnya HST dari semainya. Ini untuk pemupukan sudah berapa kali ini Pak? Bukan sudah memasuki ke 3. Pada dasarnya nanam jagung itu ada yang kebanyakan orang-orang ada yang 3 Mas. Kadang Ya. ada yang 4. Tergantung mungkin sereknya petani itu ini kok dirasa kurang. Kadang untuk memacu pertumbuhan tambah lagi gitu. Terus ya, sedikit ini untuk Bapak ini kan setiap bulan tuh ada panen lah, ada yang keluar lah seperti itu. Iya. Untuk pasarnya Bapak itu sudah ada atau Bapak jual sendiri ke rumah-rumah ke pasar atau memang sudah ada tengkulak yang mengambilnya Pak? Kalau di saya kebetulan saya sudah punya istilahnya kemitraan ya, dalam arti kemitraan itu tengkulak yang sudah dirasa apa itu harganya menurut saya itu sudah dihitung itu sudah impas dengan biaya produksinya, yaitu saya pakai tengkulak itu. Ya. Karena mempercepat lah ya. Iya. Biar saling dapat lah antara tengkulak juga dapat penghasilan seperti itu. Betul. Ya mungkin itu saja nggih Bapak Ibu dosen dari saya terkait tugas wawancara laporan unit yang kedua ini. Mungkin nanti selebihnya untuk terkait dengan apa yang saya butuhkan di dalam laporan akan saya tanyakan langsung ke beliau terkait dengan perhitungan analisis usahanya seperti apa, karena tidak mungkin juga saya cantumkan di video wawancara ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Tugas wawancara saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk Pak Galo saya terima kasih Pak, mohon maaf untuk waktunya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.